warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Padilla Salsabila, saya dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas Ma'rifatullah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama 3. Ma'rifatullah terbagi menjadi 4, yaitu ke-1 ahamiyatuh ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. 2. At-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. 3. Al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang ma'rifatullah. 4. Al-hadihah ala mujudillah, bukti keberadaan Allah SWT. Ma'rifah berasal dari kata arafa yarifu. Ma'rifah berarti mengenal, sedangkan ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Atau berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaatnya yaitu untuk kepentingan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ahamiyatul ma'rifatullah atau urgensi ma'rifatullah yaitu yang ke-1 al-khalifah, kedua tamkidun, al-ma'nu dan al-barukat al-hayatut tabiyah. Ciri-ciri seseorang yang dianggap ma'rifatullah: yang mengenal asma Allah, sifat Allah, af'al perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dengan bekal pengetahuan itu akan menunjukkan sifat sidik benar, ikhlas karena Allah, sabar berdakwah, pembersihan diri. Dukungan dalil yaitu dalil akli, nakli, dan fitri. Figurnya adalah Rasulullah dan ulama amin. Sarana yaitu akal sehat, para rasul, asma, dan sifat. Cara mengenal Allah yaitu jalan yang diakui, bukan atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan yang penghalang ma'rifatullah yaitu ada sombong, zolim, dusta, fasik, ingkar, fasad, dan lengah atau al-ghalifah. 2. At-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifah melalui ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat qauliyah. Melalui metode Islam dengan naqs dan akal, membenarkan, menghasilkan iman. Metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat kufur. 3. Al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat 2, yaitu madarus syahwat, penyakit hati, dan madarus as-subah, yaitu masalah akal dan logika. Yang ke-1, madarus syahwat, yang ada kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. 2. Al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. 3. Kezoliman atau az-zulmu. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Allah. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. 4. Katsiyatul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat atau maksiat. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin 83:14. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Madarus subah atau masalah akal dan logika. Ada yang pertama, al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 39. Al-intirog, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikit ilmu dan ma'rifah. Pemahaman bisa dikaitkan pula. Keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Quran Surat An-Nisa ayat 143. Al-inhiraf, penyimpangan, ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Al-ghuflah atau kelalaian, Quran Surat Ar-Rum ayat ke-7. 4. Al-adihah
al-wujudilah, bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala diajukan oleh beberapa dalil berikut ini. Allah Ta'ala diajukan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang kesatu ada dalil fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Dua, ada dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti Allah yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul. Contohnya, perahu Nabi Nuh beserta pesawat, banjir yang terjadi pada masanya, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa, berbagai macam mukjizat Nabi Isa, terselamatkannya Nabi Ibrahim dari api yang menjadi dingin. Yang ketiga, ada dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenung keadaan diri manusia akan semesta. Dia dapat membuktikannya adanya Tuhan. Di antaranya, teori sebab, segala sesuatu pasti ada sebab. Teori keteraturan, alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak secara teratur atau secara sistematis. 4. Ada dalilul nakli, naks. Dalil nakli adalah pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, Al-Quran, dan As-Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. 5. Ada dalil tarikh, dalil sejarah, mulai dari manusia pertama Adam hingga Rasul Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa depan semenjak Nabi Adam hingga hari ini dengan menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Quran surat Yusuf ayat 111. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.